HP ini kelihatannya murah, tampilannya mewah, fiturnya kayak HP mahal. Tapi ada beberapa hal yang bikin kamu dibilang, gue nonton video ini dulu. Ini dia Realme 16 5G, resmi diumumkan dan sudah terdaftar di pasar Indonesia. Dan berikut admin berikan kelebihan maupun kekurangan daripada Realme 16 5G yang berhasil di forum Gadget Rangkum. Yang pertama yakni sudah resmi lolos ke TKDN. Realme 16 5G resmi diumumkan di pasar Vietnam. Dan yang paling penting, sudah resmi terdaftar di TKDN. Artinya tinggal nunggu harga dan tanggal rilis. Ini bukan sekedar rumor, bukan konsep, ini HP yang siap untuk dijual. Buat kamu yang penasaran, siap-siap menyambut ponsel yang satu ini. Beralih yang kedua adalah dari segi desain dan juga feel di tangan. Secara fisik, Realme 16 5G ini tergolong ringan dan juga ramping. Bobotnya hanya 183 gram dengan tebal cuma 8,10 mm. Dan yang jarang ada di kelasnya yakni adanya sertifikasi IP66, IP68, IP69, bahkan IP69K. Ini HP yang kehujanan aman, kena debu aman, bahkan semprotan air bertekanan tinggi cukup aman. Buat HP yang kelihatannya kalem, namun daya tahannya cukup brutal. Beralih yang ketiga adalah dari segi layarnya. Layarnya paling terang dan juga halus, berukuran layar 6,57 inci, berjenis AMOLED Full HD Plus dengan refresh 120 Hz. Kecahannya tembus 4200 nit, dipakai outdoor, masih kebaca jelas. Sudah memakai DT Star D Plus Glass, touch sampingnya 240 Hz, scrolling maupun gaming terasa lebih responsif. Lanjut ke kelebihan yang keempat, yakni berbekal performa realistis. Bukan buat pamer doang, chipsetnya menggunakan Dimensity 6400 Turbo yang dipadu dengan RAM LPDDR4X dengan media penyimpanan UFS 2.2. Ini bukan HP buat pamer skor benchmark, namun buat sosmed, multitasking, game populer, settingan menengah pemakaian hariannya cukup stabil. Realme kelihatan main aman dan realistis di pasar ini. Sementara kelebihan yang kelima yakni berbekal sistem pendingin. Walau bukan chipset kelas dewa, Realme tetap memberikan vapor chamber 6050 mm persegi. Buat kelasnya ini sudah besar, hasilnya panasnya lebih terkontrol, performanya lebih stabil, HP-nya nggak cepat panas. Beralih ke kelebihan yang keenam yakni kameranya ada uniknya. Di bagian punggung kamera utama kali dengan sensor Sony IMX852 50 megapiksel, hasil warnanya natural, dipandu dengan fitur Luma Color, namun videonya cuma mentok di Full HD 30 fps saja. Dan kamera keduanya hanya 2 megapiksel kamera monokrom. Jadi ini kamera yang cukup untuk dokumentasi, bukan untuk konten kreator serius. Beralih ke kelebihan yang ketujuh yakni berbekal baterai super jumbo. Baterainya cukup besar yakni standarnya 7000 mAh dan juga 6830 mAh rated. Chargingnya mendukung 60 watt fast charging. Dipakai seharian masih aman, masih ada sisa. Ini HP yang nggak bikin was-was soal baterai yang dibawa. Beralih ke kelebihan yang ke-8 yakni membawa fitur tambahan yang lumayan lengkap. Fitur yang jarang diberikan di kelas ini, namun sudah ada di Realme 16 5G, meliputi in-display fingerprint, dual stereo speaker, fitur NFC, ear blaster, gyro hardware, software sistem operasi Android 16 dengan tampilan Realme UI 7. Fiturnya lengkap tanpa pelit. Sementara yang terakhir yakni kekurangan yang wajib kalian tahu. Kekurangan yang ada pada Realme 16 5G meliputi chipsetnya masih kelas menengah, video kameranya belakang mentok Full HD 30 fps, RAM-nya masih LPDDR4X, belum Wi-Fi 6, dan harganya belum diketahui, ini termasuk krusial. Kalau harganya terlalu mahal, belinya bisa langsung turun. Realme 16 5G ini HP bukan buat semua orang, namun cocok buat kamu yang cari layar AMOLED terang, butuh baterai super awet, pengen HP tipis namun tahan banting. Dan itulah beberapa informasi mengenai kelebihan maupun kekurangan daripada Realme 16 5G yang berhasil di forum Gadget Rangkum. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.